Sintayong sudah pilih 26 pemain untuk timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Jordi Amat berpotensi tidak diajak. Kiper timnas Indonesia ini, Martin Fais, masuk bidikan Manchester United. Johor Darul Takzim langsung gerak cepat untuk dapatkan Fais. Titik lemah Bahrain yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Elkan Bagot frustasi gara-gara tak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan pelatih Sintayong sudah memilih 26 pemain untuk laga Tim Nasional Indonesia versus Bahrain dan Cina. Menariknya, dari 26 nama itu, Jordi Amat berpotensi tak diajak karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Sumarji pun mengungkapkan ada dua pemain yang mengalami cedera. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Sintayong pada dua laga awal di grup C, tepatnya ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, karena Jordi Amat sedang mengalami cedera waktu itu. Namun kini beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja Sumarji belum bisa memastikan apakah ex pemain Swansea City itu bakal dipanggil atau tidak, sebab semua keputusan ada di tangan pelatih Sintayong. Sumarji menyampaikan bahwa ada dua pemain yang mengalami cedera, walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja dia tidak menyebutkan siapa dua nama yang disebut. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada dua pemain yang cedera, tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 pemain yang dikantongi oleh Sintayong, tapi jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi keputusan akhir ada di tangan Sintayong. Terkait dengan nama pemanggilan, sekarang ada 26 pemain, tapi kami juga harus tahu apakah pelatih Sintayong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, jelas Sumarji. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C pada bulan Oktober mendatang. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan 15 Oktober mendatang melawan Cina. Kiper timnas Indonesia Martin Fais masuk bidikan Manchester United demi gantikan Andre Onana. Martin Fais terus menunjukkan pesonanya bersama klubnya FC Dallas. Pada Minggu 22 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat, FC Dallas menjamu Los Angeles FC. Seperti biasa, Martin Fais selalu membuat penyelamatan minimal 3 kali per pertandingan. Untuk laga ini, ex-kiper timnas Belanda U21 ini membuat 3 penyelamatan krusial. Berkat bantuan Martin Fais, FC Dallas menang 3-1 atas LAFC. Bahkan penyerang LAFC yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia, Oliver Giroud, gagal membobol ex-kiper FC Utrecht tersebut. Bentar lagi jelas pindah ke MU, tulis akun di atas mengomentari video unggahan FC Dallas. Peluang Martin Fais diboyong Manchester United terbuka lebar, sebab pelatih Manchester United Erik ten Hag biasa mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Di bursa transfer musim panas 2024 saja ada 3 nama yang dikaitkan dengan Belanda dan didaratkan oleh Erik ten Hag. Di bursa transfer musim panas 2024, Martin Fais sempat dibidik oleh klub Serie A Empoli. Namun transfer itu batal karena Empoli melemparkan tawaran ketika MLS tengah memasuki fase krusial. Namun di samping itu, Martin Fais tengah menuai sorotan dengan permainan apik di 2 laga pembuka timnas Indonesia. 2 kali menjadi pemain terbaik bertandang ke Arab Saudi dan menjamu Australia. Martin Fais mendapatkan cinta dan dukungan yang luar biasa dari fans sepak bola tanah air. Bahkan klub asalnya di LMS, FC Dallas mendukung penuh kiper utama mereka tersebut lewat akun sosial media resmi mereka. Fans pun berbondong-bondong meramaikan postingan yang memuji performa kiper timnas Indonesia tersebut. Melalui proses panjang karena terhalang regulasi FIFA, Erick Thohir berjuang untuk segera membawanya ke Arab Saudi dan berbuah manis dengan hasil menahan imbang tim Elang Hijau. Tidak hanya itu, kiper Fais pun bisa dengan mudah menggagalkan penalti dari Arab Saudi dan berhasil pulang dengan poin imbang bersama timnas Indonesia. Forma Afik nampaknya ikut disorot oleh salah satu tim asal Malaysia, Johor Darul Takzim, yang merupakan tim raksasa di Malaysia. Hal ini dikutip dari Instagram Transfer Bola. Menurut salah satu media Malaysia, JDT sangat tertarik untuk mendatangkan kiper FC Dallas tersebut. JDT sendiri adalah tempat di mana Jordi Amat berlabuh untuk kiprahnya bermain sepak bola. Jordi pun diketahui dalam masa pemulihan dan sedang bergabung dengan klub tersebut musim ini.
Disebut bahwa tim pelatih langsunglah yang menginginkan Faiz untuk musim mendatang di Liga Malaysia. Jika hal tersebut benar, maka Faiz akan bersama Jordi Amat di satu tim. Meskipun begitu, Faiz belum memberikan statement apapun tentang hal ini. Terlebih Faiz sangat kokoh dan tidak tergantikan di klubnya saat ini bersama FC Dallas. Apakah kamu punya pendapat? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong harus mulai mengamati titik kelemahan timnas Bahrain sebelum keduanya berjumpa pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebab ada beberapa kelemahan timnas Bahrain yang sudah terlihat pada dua pertandingan sebelumnya. Tepatnya saat berhasil menumbangkan Australia 0-1. Lalu mereka menjadi korban pembantaian Jepang dengan skor yang telak 0-5. Dua partai ini layak mendapatkan perhatian khusus dari skuad merah putih, sebab ada beberapa catatan di penampilan Bahrain yang mesti bisa dibatalkan oleh skuad asuhan Sintayong. Yang pertama, komposisi senja. Tak berlebihan apabila timnas Bahrain memiliki komposisi yang senja, sebab sejumlah pemain yang sudah masuk dalam kategori usia senja masih menjadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Beberapa di antaranya yaitu Abdul Wahab Al-Maulud 34 tahun, Mahdi Abdul Jabbar 33 tahun, dan Komail Al-Aswad 30 tahun. Meski sudah tua, ketiga pemain ini jadi pemain penting di timnas Bahrain. Terakhir, hanya ada dua pemain saja yang usianya di bawah 23 tahun. Ini menjadi aspek yang patut diperhatikan oleh Sintayong. Yang kedua, tak sulit ditembus. Timnas Bahrain memang bisa meraih hasil positif saat menghadapi pertandingan pertama mereka melawan Australia di kandang lawan. Mereka bahkan bisa menang dengan skor setipis 1-0. Meskipun demikian, partai ini sebelumnya memperlihatkan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yakni lini pertahanan Bahrain yang sebetulnya tidak solid. Ya, Bahrain sebetulnya punya satu kelemahan tersendiri pada putaran ketiga ini. Mereka belum memiliki pemain yang bisa mencetak gol di babak ini. Kemenangan 1-0 atas Australia pada pertandingan pertama juga bukan sumber gol dari pemain Bahrain, melainkan menciptakan melalui gol bunuh diri dari bek Australia. Sementara itu timnas Indonesia justru bisa mencetak gol lewat Ragnar Ortmangun saat mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Elkan Bagot dikabarkan frustasi gara-gara tak kunjung dipanggil oleh Sintayong. Kabar frustasi itu dibenarkan oleh pelatih Blackpool, Steve Bruce. Namun bukan karena tidak dipanggil untuk memperkuat Garuda. Bruce mengungkapkan anak buahnya tersebut memang tengah terpuruk. Kondisi itu bukan karena Bagot yang sudah absen di banyak pertandingan timnas Indonesia pada ajang kualifikasi. Ternyata Bagot frustasi karena cedera yang dideritanya saat ini. Akibat cederanya, pemain yang sedang dipinjamkan Everton ke Blackpool FC ini sudah absen di 4 pertandingan bersama klubnya di kompetisi divisi ketiga sepak bola Inggris tersebut. Nah, sekali lagi Bagot masih akan absen kurang lebih sebulan ke depan karena cederanya parah yang menimpa kakinya tersebut. Kondisi itulah yang disebut Bruce menjadi penyebab Bagot saat ini merasa frustasi. Ia berujar, dia masih memakai sepatu bot saat ini. Dia akan menjalani perawatan selama 1 minggu, lalu menjalani rehabilitasi. Jadi saya rasa kami akan tidak melihatnya selama 1 bulan ke depan, kata Bruce. Hal ini membuatnya frustasi dan mengecewakan bagi pemain tersendiri. Jadi Bagot merasa frustasi lantaran harus absen lama dari pertandingan Blackpool. Padahal bek timnas Indonesia itu bertekad unjuk gigi agar bisa terus dipercaya masuk ke dalam skuad utama klub Inggris tersebut. Lalu untuk Bagot yang mulai jarang dipanggil skuad Garuda, hal itu dikarenakan adanya hubungan antara Sintayong dengan Elkan Bagot yang berselisih. Ada dugaan situasi ini ditimbulkan ketika Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Junia U23. Laga itu digelar pada 9 Mei lalu 2024.